pagi Bapak Daniel Hermawan, kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang Kaskus. Kaskus adalah tempat berbagi, hobi, dan berkomunitas pertama serta terbesar di Indonesia. Kaskus memberikan ruang bagi siapa saja untuk mengekspresikan sisi aslinya masing-masing orang menggunakan Kaskus. Untuk mencari informasi, berbagai hobi, bergabung, berinteraksi dengan komunitas, bertransaksi jual beli, hingga menikmati berbagai keseruan melalui ragam platform yang tersedia. Kaskus ini menyediakan 4 platform, yaitu Kaskus Forum. Kaskus Forum adalah ruang diskusi beragam hal mulai dari hobi, minat review, hingga informasi terkini sekaligus ruang interaksi untuk para anggota berkomunitas. Kaskus Jual Beli. Kaskus Jual Beli merupakan zona transaksi segala macam kebutuhan yang berkaitan dengan hobi. Kaskus Podcast. Kaskus Podcast menawarkan konten audio menarik seputar hobi, cerita bersambung, ramalan dan profil komunitas sehingga bisa didengarkan di mana saja dan kapan saja. Beberapa program podcast original Kaskus seperti Jas Merah, Kemal, Kamis Misteri, Ramalan Zodiak, Madam Inces, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada Kaskus TV. Kaskus TV menyuguhkan konten video menghibur dan interaktif seputar hobi dan komunitas, mulai dari program entertainment, horor, lifestyle, kuliner, hingga musik. Beberapa program original Kaskus seperti Lapar Baper, Live Show Sans, Enak Greget, Dijamin, Di-like, dan masih banyak lagi. Gambaran umum Kaskus itu, yang waktu berdiri Kaskus itu adalah pada 6 November 1999. Kaskus didirikan oleh 3 pemuda asal Indonesia, yaitu Andrew Darwis, Ronald, dan Budi yang sedang melanjutkan studi di Seattle, Amerika Serikat. Mulanya Andrew Darwis, Ronald, dan Budi membuat Kaskus untuk memenuhi tugas kuliah mereka. Kaskus sendiri bertujuan untuk mengobati kerinduan mahasiswa Indonesia di luar negeri akan Indonesia melalui berita-berita Indonesia yang diterjemahkan. Perjalanan Kaskus. Perjalanan Kaskus ini diawali di tahun 2006. Kaskus terpaksa berubah domain dari .com menjadi .us karena penyebaran virus berontak yang menyerang situs-situs besar Indonesia termasuk Kaskus. Sejak saat itu, alamat situs Kaskus berubah menjadi kaskus.us yang juga sekaligus mengartikan bahwa Kaskus adalah us atau kita. Pada tahun 2008, Andrew Darwis dan Ken Dean Lawadinata memutuskan untuk mengelola Kaskus secara profesional. Situs Kaskus, personil, dan infrastruktur yang terkait akhirnya diboyong ke Indonesia pada tahun ini. Di tahun 2009, kantor Kaskus pindah di daerah Melawai, dan di tahun yang sama, Kaskus menjadi pemain penting di ranah online Indonesia. Kaskus menerima banyak penghargaan, di antaranya The Best Innovation in Market dan The Best Market Driving Company oleh Marketing Magazine dan The Greatest Brand of the Decade di tahun 2009 sampai 2010 oleh Mark Plus Inc. Kaskus dengan bangga berada di peringkat 1 untuk kategori situs komunitas dan merupakan situs lokal nomor 1 di Indonesia, menurut Alexa. Tahun 2011, Kaskus memulai kemitraannya dengan Global Digital Prima, sebuah perusahaan Indonesia yang berfokus untuk mengembangkan industri digital dan konten lokal Indonesia. Kemitraan ini mendorong pertumbuhan Kaskus yang lebih besar lagi baik dari sisi infrastruktur, tenaga profesional, dan jaringan bisnisnya dalam usaha menjadi situs lokal nomor 1 di Indonesia, serta pemain global online di dunia. Mengimbangi ekspansi, Kaskus pun memindahkan kantor utamanya ke Menara Palma dan menanamkannya Kaskus Playground. Tanggal 26 Mei 2012 menjadi saksi perjalanan Kaskus, di mana Kaskus kembali menggunakan alamat situs resmi kaskus.com dan kaskus.co.id. Ini dilakukan untuk kembali memperkuat citra Kaskus sebagai situs yang bervisi global namun tetap memiliki identitas Indonesia. Seperti e-commerce kebanyakan dan media sosial yang lainnya, Kaskus pastinya memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri.
Nah, Kaskus itu salah satu kelebihannya adalah e-commerce berbasis forum. Jadi kasus ini dikenal sebagai situs jual beli online yang berbentuk forum, sehingga sangat memungkinkan terciptanya feedback yang tinggi antara penjual dan pembeli maupun antar customer. Situs jual beli dalam bentuk komunitas lebih berpengaruh dalam membentuk loyalitas pelanggan dan mendatangkan pelanggan baru melalui pemasaran terselubung. Lalu ada mudah digunakan. Kaskus bisa dikatakan sebagai pencetus berdirinya e-commerce di Indonesia. Sejak awal 2000 sampai 2010-an, Kaskus menjadi andalan masyarakat untuk menjual barangnya secara online. Hal ini dikarenakan Kaskus mudah digunakan dan memiliki aturan yang mudah dipahami sehingga masyarakat dari berbagai generasi seperti generasi X, milenial, dan Z yang belum terlalu melek teknologi pun bisa menggunakannya. Lalu, Kaskus juga efisien. Kaskus adalah media all-in-one. Kita dapat membeli dan menjual barang yang bervariatif, lalu dapat melihat review atau personal blog langsung mengenai produk tersebut. Lalu dapat langsung berdiskusi dengan pengguna lainnya. Lalu terdapat banyak metode pembayaran mulai dari COD hingga CashPay. Bisa juga bernegosiasi langsung dengan penjual melalui private discussion ataupun dalam ruang forum. Lanjut, kelebihan Kaskus selanjutnya adalah next slide. Lalu kelebihan Kaskus selanjutnya adalah review yang terpercaya. Kaskus sendiri memiliki salah satu fitur yang dinamakan reputasi user, sehingga kita dapat melihat apakah jual beli atau review yang dilakukan oleh user tersebut terpercaya atau tidak. Lalu barang di Kaskus juga relatif lebih murah. Rata-rata barang yang dijual di Kaskus berasal dari first hand seller maupun produk pre-love, sehingga barang yang dijual cenderung lebih murah dibandingkan situs jual beli lainnya. Lalu ada kelemahan dari Kaskus. Jadi kelemahan dari Kaskus itu yang pertama adalah rawan penipuan. Kemudahan dalam penggunaan Kaskus yang sebelumnya menjadi kelebihannya juga bisa menjadi salah satu kelemahannya. Karena dapat membuat Kaskus menjadi rawan penipuan karena sistem verifikasinya dan keamanan user dan seller yang tidak terlalu ketat memungkinkan orang untuk melakukan penipuan. Lalu menuntut ketelitian lebih dari pembeli. Meskipun proses jual beli dilakukan melalui rekening bersama, namun karena berbentuk forum masih banyak oknum yang menghendaki transaksi langsung di luar Kaskus. Selain itu, banyak barang pre-love maupun barang baru yang dijual melalui forum diskusi, sehingga bisa saja barang yang datang jauh dari ekspektasi dan tidak memungkinkan adanya pengembalian dana atau return product, atau bisa dibilang transaksinya langsung lepas. Lalu ada kemudahan memanipulasi. Untuk mendaftar dan membuat ID di Kaskus terbilang sangat mudah. Bahkan banyak mengandalkan email sehingga sangat memungkinkan satu user membuat banyak fake ID untuk menaikkan reputasi ID utama sehingga seller atau user menjadi lebih meyakinkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur di Kaskus. Yang pertama adalah untuk metode login-nya. Kaskus menyediakan 4 pilihan metode login, yaitu dengan email, Google, Facebook, dan Twitter. Next. Untuk fitur pada bagian Kaskus Forum, terdapat iklan, di mana para perusahaan dapat memasang iklan di halaman Kaskus yang berada di bagian atas website, kiri dan kanan website. Selanjutnya adalah pembagian kategori pada forum. Kategori pada forum terbagi menjadi story, hobi, game, entertainment, female, tech, automotive, sport, food and travel, dan news. Next. Nah, berikut adalah tampilan-tampilan dari pembagian kategori di Kaskus. Setelah pembagian kategori utama, selanjutnya Kaskus akan membagi menjadi subkategori lanjutan yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan pengguna. Next.
Kemudian pada bagian forum juga terdapat obrolan hangat. Obrolan hangat adalah topik yang menjadi perbincangan tanpa mencantumkan sumber maupun dengan mencantumkan sumber. Topik-topik yang masuk dalam obrolan hangat adalah mereka yang memiliki komentar dan upvote yang sangat banyak. Next. Kemudian ada hot threads. Hot threads ini lebih kredibel dibandingkan dengan obrolan hangat. Karena pada bagian hot threads, umumnya para penulis mencantumkan sumber ataupun kutipan. Next. Selanjutnya, apabila kita menekan 1 dari 10 kategori tersebut, akan muncul bagian acara komunitas. Di sini adalah di mana para pengisi forum mengadakan acara dan dapat melakukan pengumuman, undangan, maupun pendaftaran secara online. Next. Selanjutnya ada tampilan profil. Saat kita memasuki halaman profil seseorang di Kaskus, akan muncul beberapa pilihan. Di antaranya adalah badge. Badge adalah untuk menunjukkan eksistensi pengguna pada acara-acara tertentu. Umumnya, para pengguna Kaskus berlomba-lomba untuk mengumpulkan badge agar semakin populer di Kaskus. Kemudian ada moderator. Sama seperti meeting pada umumnya, moderator pada forum Kaskus berfungsi untuk menjaga keberlangsungan diskusi forum. Moderator ini dapat menaikkan suatu komentar apabila dianggap menarik walaupun memiliki upvote yang sedikit, dan dapat menurunkan komentar yang memiliki upvote banyak karena dianggap tidak sesuai dengan konteks diskusi awal. Selanjutnya ada unggahan. Unggahan-unggahan dari pengguna Kaskus akan ditampilkan di bagian kanan layar. Pada unggahannya, penulis dapat memilih ukuran font yang berbeda serta memilih warna-warna teks yang berbeda seperti pada website. Next. Selanjutnya ada topik Kaskus. Topik Kaskus ini sama seperti hashtag pada media sosial lainnya. Pada topik Kaskus terdapat kumpulan-kumpulan podcast, TV, dan forum yang menjadi perbincangan dari para pengguna Kaskus. Umumnya, semua yang masuk pada topik Kaskus memiliki poster tersendiri. Next. Kemudian untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau pengguna, Kaskus menambahkan fitur Kaskus Widget, di mana pada Kaskus Widget, pengguna dapat menampilkan fitur Kaskus pada bagian utama gadget mereka. Next. Untuk Kaskus berbayar, mereka menamakannya dengan Kaskus Plus, di mana fitur-fitur yang didapatkan pada Kaskus Plus diantaranya adalah dapat melakukan save page atau bookmark, kemudian kapasitas draft sampai 20 draft thread, di mana penulis dapat menulis sampai 20 thread tanpa mempostingnya secara langsung, kemudian dapat mengupload foto hingga 10 menit, memiliki kapasitas 50.000 inbox, kemudian dapat menghilangkan iklan yang cukup mengganggu di halaman Kaskus, kemudian dapat lapak di tempat channel official, sundul atau upvote selama 8 kali per lapak, kemudian highlight lapak, smile eksklusif, di mana smile ini adalah emoticon khas dari Kaskus, kemudian ada tag Kaskus Premium yang dapat dilihat oleh pengguna lain, dan memiliki akses ke forum Kaskus Plus. Next. Kemudian pada bagian komentar, terdapat stiker, upvote, dan rating dari pengguna. Sistem upvote pada Kaskus ini cukup unik, karena apabila ada 2 orang melakukan upvote dan 1 orang melakukan downvote, maka yang akan tampil adalah 1 orang melakukan upvote dan 0 orang melakukan downvote. Sehingga tidak akan menumpuk menjadi banyak upvote dan banyak downvote. Kemudian ada stiker yang bergerak sebagai stiker utama dari Kaskus. Ini dapat dibeli user dengan menggunakan fitur premium Kaskus atau Kaskus Plus. Kemudian ada kredibilitas komentar dan pengunggah. Kredibilitas ini dapat dilihat dari bar berwarna hijau yang terdapat di samping nama. Di samping pada bar hijau terdapat jumlah postingan yang pernah si pengguna Kaskus posting di Kaskus, sehingga apabila kita melihat ada yang penjual atau apapun yang melakukan komentar maupun membuat postingan, kita dapat melihat apakah itu sumber yang kredibel atau tidak. Next. Kemudian ada thread rekomendasi. Thread rekomendasi adalah thread-thread yang akan muncul dari forum-forum yang kita pilih atau kita sering buka. Jadi thread rekomendasi ini muncul berdasarkan aktivitas dari penggunanya. Next. Kemudian ada success story. Pada bagian 1 dari 10 kategori forum di Kaskus, kita akan menemukan fitur success story, di mana Kaskus akan menambah
akan mengumpulkan kisah-kisah sukses dari pengguna Kaskus pada kategori tertentu. Next. Kemudian ada promoted forum. Ini adalah forum-forum yang diiklankan oleh Kaskus sehingga akan muncul di bagian atas Kaskus. Next. Kemudian ada pada Kaskus jual beli, di sini ada pembagian kategori berdasarkan produknya. Di antaranya ada alat musik, anak dan bayi, anak, bisnis, buku, elektronik, fashion, dan lain-lain. Next. Apabila ingin melakukan pembelian atau ingin bertanya, kita dapat menggunakan fitur chat penjual. Next. Apabila kita mengklik profil dari penjual, maka akan muncul feedback detail. Di bagian ini kita dapat melihat kredibilitas dari suatu penjual berdasarkan performanya pada bulan pertama, 6 bulan terakhir, dan 12 bulan terakhir. Next. Kemudian ada Kaskus TV. Di sini adalah terdapat pembagian segmen, segmentasi dari program diantaranya adalah lifestyle, sport, travel and culture, food, music, horror, movies, news, and community. Kemudian ada juga live. Live ini biasanya diisi oleh webinar. Salah satu contohnya adalah webinar pada tanggal 16 Desember bersama dengan Pegadaian tentang materi-materi investasi dasar. Next. Efektivitas pemakaian dalam dunia bisnis. Pertama, ada free tanpa biaya sewa maupun pajak, di mana member Kaskus bebas melakukan pemasaran produk baik skala besar maupun kecil tanpa harus membayar kepada pihak Kaskus, sehingga tidak ada biaya sewa lapak maupun produk akan dijual hingga otomatis terhapus. Kedua, memperluas jaringan dan relasi. Dengan sering berkomentar, lama-kelamaan kita berpeluang mempunyai relasi baru. Hal ini membuka peluang untuk mendapatkan bantuan relasi untuk mempromosikan produk Anda di Kaskus. Ketiga, dengan banyaknya pengunjung. Kaskus dikunjungi 900.000 orang hingga 15 juta orang tiap harinya. Hal ini tentu akan terus bertambah dan sangat memungkinkan bila jumlah pengunjung yang besar akan menghabiskan barang jualan Anda. Next. Keempat, ada fitur Sendo. Ini berguna untuk memposisikan kamar atau toko kamu berada di posisi teratas, sehingga memungkinkan pengunjung selalu melihat produk juga manfaatnya. Kelima, ada pasang iklan gratis. Di Kaskus, Anda bisa memasang iklan gratis tanpa dipungut biaya, dan hasilnya pun akan terjual cepat. Mengapa bisa? Karena peluang untuk memasarkan bisnis akan semakin luas. Keenam, ada sistem pembayaran. Terdapat fitur Rekber dan juga Cashpay untuk melindungi member dari kasus penipuan seperti produk yang sudah dibayar namun barang tadi juga dikirimkan. Ini bisa memanfaatkan fitur Rekber atau rekening bersama sehingga pembeli akan merasa lebih aman dalam membeli barang. Selanjutnya, yang terakhir ada royalitas dan repurchase. Dengan e-commerce dalam bentuk forum, sangat memungkinkan terbentuk komunitas pembeli yang saling mempengaruhi hingga terbentuk loyalitas customer. Komunitas inilah yang terbentuk yang berguna untuk mendorong customer dalamnya untuk melakukan pembelian secara berkelanjutan dan update terhadap produk kita serta untuk keuntungan jangka panjang perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kami, Pak. Terima kasih.